Jika itu hanya soal satu buah, mengapa seluruh keturunan manusia harus menanggung akibatnya selama ribuan tahun? Mengapa sejarah peradaban kita penuh dengan penderitaan, peluh, dan maut? Dari debu tanah menuju kemuliaan surgawi. Ternyata, Adam dan Hawa tidak diusir dari Taman Eden semata-mata karena sebuah buah. Selama ini kita mungkin salah memahami kisah ini. Kita sering membayangkan Tuhan sebagai hakim yang pemarah, yang membuang manusia karena satu pelanggaran kecil. Tapi benarkah begitu? Jika itu hanya soal satu buah, mengapa seluruh keturunan manusia harus menanggung akibatnya selama ribuan tahun? Mengapa sejarah peradaban kita penuh dengan penderitaan, peluh, dan maut? Selamat datang di Eksplorasi Antropologi Teologis. Hari ini kita tidak hanya akan bercerita tentang masa lalu, tapi tentang siapa dirimu di mata Pencipta. Kita akan menyingkap mengapa pengusiran itu sebenarnya adalah tindakan kasih yang misterius, dan bagaimana Gereja Katolik melihat setiap detik sejarah peradaban sebagai jalan panjang menuju kepulangan yang agung. Sin 1. Eksistensi tanpa alasan. Amor Dei. Segalanya dimulai dari creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan. Dalam ajaran Katolik, Tuhan tidak membutuhkan kita. Ia sudah sempurna dalam dirinya sendiri. Namun, karena kasih-Nya yang meluap, Ia ingin ada makhluk lain yang bisa menikmati kebahagiaannya. Puncak dari simfoni ciptaan ini adalah manusia. Kita diciptakan sebagai imago Dei. Ini bukan berarti Tuhan punya tangan atau kaki seperti kita, tetapi jiwa kita memiliki percikan ilahi, akal budi untuk memahami kebenaran, dan kehendak bebas untuk mencintai secara tulus. Kita adalah satu-satunya makhluk di bumi yang mampu berkata iya atau tidak kepada Sang Pencipta. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian jam 1:27. Sin 2. Struktur manusia, debu dan roh. Gereja Katolik memberikan pandangan unik tentang asal-usul kita. Kita adalah kesatuan yang tak terpisahkan antara materi dan roh. Tubuh kita diambil dari debu tanah, menghubungkan kita dengan seluruh alam semesta biologis. Inilah mengapa gereja tidak menolak kemungkinan evolusi fisik. Namun pada satu momen sejarah yang sakral, Tuhan memberikan jiwa spiritual secara langsung kepada manusia pertama. Nabi Adam bukan sekedar primata yang cerdas. Ia adalah mitra Tuhan. Ia diberi tugas menamai hewan-hewan yang dalam budaya Ibrani berarti memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ciptaan. Sin 3. Krisis identitas di Eden. Kembali ke pertanyaan awal, kenapa diusir? Buah itu adalah simbol otonomi moral. Setan membujuk manusia dengan janji, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Masalahnya, Adam dan Hawa ingin menjadi Tuhan atas usaha sendiri, bukan melalui anugerah. Dosa asal adalah hilangnya keadilan asali. Begitu mereka berdosa, penglihatan mereka berubah. Mereka yang tadinya memandang satu sama lain dengan murni, kini mulai merasa malu. Relasi mereka rusak. Pengusiran dari Eden sebenarnya adalah konsekuensi logis. Manusia yang terbatas tidak bisa bersatu dengan kekudusan yang mutlak tanpa melalui proses pemurnian. Tuhan mengusir mereka agar mereka tidak memakan buah pohon kehidupan dan hidup selamanya dalam kondisi berdosa. Sin 4. Peradaban dalam peluh makna penderitaan. Setelah Eden, sejarah manusia menjadi sejarah perjuangan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Katolik memandang kerja keras bukan sebagai hukuman mati, melainkan sebagai sarana penebusan. Melalui kerja, manusia ikut serta dalam karya penciptaan Tuhan yang belum selesai. Mengapa ada penderitaan? Karena dunia ini sudah cacat oleh dosa. Namun, Tuhan tidak membiarkan penderitaan itu sia-sia. Setiap tetes keringat peradaban manusia, dari penemuan roda hingga teknologi ruang angkasa, adalah usaha bawah sadar manusia untuk kembali menemukan keharmonisan yang hilang di Eden. Sin 5. Janji Fajar, Proto-Evangelium. Di tengah keputusasaan pengusiran, Tuhan memberikan janji yang menggetarkan sejarah. Inilah yang disebut Proto-Evangelium. Tuhan berkata kepada ular bahwa keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepalanya. Seluruh sejarah bangsa Israel, hukum Taurat, hingga nubuat para nabi adalah persiapan untuk kedatangan Adam baru. Jika Adam pertama gagal karena ketidaktaatan di taman, Adam baru akan menang karena ketaatan di taman yang lain, Taman Getsemani. Sejarah peradaban manusia tidak bergerak menuju kehancuran, melainkan menuju titik temu antara langit dan bumi. Sin 6. Eksistensi kita hari ini.
Jadi apa arti sejarah ini bagi kita sekarang? Kita adalah ahli waris dari sebuah luka, namun juga ahli waris dari sebuah janji. Gereja Katolik mengajarkan bahwa sejarah setiap individu adalah miniatur dari sejarah keselamatan. Kita semua mengalami Eden kita, kejatuhan kita, dan rindu akan penebusan. Sejarah peradaban adalah laboratorium kasih Tuhan. Kita berada di sini untuk belajar kembali cara mencintai, cara memberi, dan cara kembali menjadi imago Dei yang utuh. Setiap kemajuan teknologi haruslah melayani martabat manusia, karena setiap manusia, sehina apapun dia, memiliki nilai yang sebanding dengan darah Kristus. Penutup, kisah Adam dan Hawa bukan sekedar mitos kuno, melainkan cermin jiwa kita. Kita mungkin merasa terusir, namun pintu ampunan selalu terbuka. Melalui sakramen dan kasih persaudaraan, kita membangun peradaban kasih di atas reruntuhan dosa.